Bismillahirrahmanirrahim li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhususan liman li hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wali masyayikhina wali ustadzina wali jamil aulia fil Indonesia wali jamil aulia fid dunia radhiyallahu anhum wa ansair sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah li qadhi hajatina min hawaiji dunia al-akhirah. Hasalallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunia al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wa matalqinul mayyiti anapun utawi talqin mayyit nalqini mayyit ba'da dafni ing dalam sause nguburne mayyit iku faqat qala moko teman-teman dawuh sapa jamaatun wong akeh kasiruna kang akeh. Sopo jamaatun sak golongan utawa golongane ulama kathiruna kang akeh min ashabina saking ashabus syafi'i sahabat-sahabat kita maksudnya ashabus syafi'i bistihbabi kelawan oleh den sunat akine talqinul mayyit. Jadi membacakan talqin setelah dikuburnya mayat itu banyak ulama yang menyunahkannya. Ini terbukti dari kalimat faqad qala jama'atun katsiruna min ashabina bi istihbabi. Jadi bukan cuman Imam Syafi'i tapi ashabus Syafi'i juga mensunnahkannya. Wa mimman lan iku setengah saking ulama. Nasoh kang ngenas sapa man alastihbabihi ing atase oleh den sunnah akine talqinul mayyit ba'da dafni. Jadi kesunahan talqin mayyit itu diistilahkan menggunakan kata istihbab. Jadi mustahab, sesuatu yang disunahkan sekaligus dicintai atau disukai. Sopo sing ngenas Al-Qadi wong kang dadi hakim Qadil Husain fi ta'liqihi ing dalam ta'liqe Qadil Husain wa sahibuhu lan wong kang nduweni ta'liq Abu Sa'id Al-Mutawalli nyatane Abu Sa'id Al-Mutawalli fi kitabihi ing dalam kitabe Abu Sa'id Tatimah nyatane yang dalam kitab Tatimah. Itu salah satu ulama yang mengenaskan atau menjelaskan bahwasanya talqin mayyit ba'da dafni setelahnya dikubur itu hukumnya mustahab atau sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang disukai. Terus habis itu yang ngenas itu adalah Qadil Husain di dalam takliknya, yaitu mentaklik kitabnya Abu Sa'id Al-Mutawalli. Sekaligus Abu Sa'id Al-Mutawallinya pun itu juga mengenas.
Terus kemudian wasyaikhu lan syekh al imamu kang dadi imam az-zahidu kang zuhud Abul Fathi nyatane Abul Fathi Nasrubni Abul Fathi Nasrubni Ibrahim bin Nasr al-Maqdisi. Itu ulama-ulamanya. Wal imamu Abil Qasim Ar-Rafi'i lan Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i wa ghairuhum lan liyane Al-Qadil Husain ila akhirih. Wa naqalahu lan nukil wa naqalahu lan nukil Abu Sa'id Al-Mutawalli sinten Al-Qadil Husain Imam Qadil Husain anil ashabi saking ashabus Syafi'i. Wa amma lafzuhu anapun utawi lafate talqin utawa lafate Qadil Husain iku faqala moko nuli ngucap sinten asy-syaikhu Nasrun Syaikhun Nasri berarti Syekh Nasr ibni Ibrahim utawa Nasr bin Al-Maqdisi. Dawe piye? Idza faragha ing dalem arekalane lampung sapa wong min dafnihi saking ngubur ing mayit yaqifu mandeka sapa man inda ra'sihi ana ing ndukure utawa bagian sirahe mayit wa yaqulu lan ngucap sapa man ya fulanabni fulan ya fulanabna fulanin ya fulanabni fulanin utawa ya fulanubnu fulanin. He fulan anak dari fulan. Kan biasanya kan disebut toh. Biasanya itu disebut misal sopo jenenge Herman. Hei Herman, kan ngono. Biasanya disebut. Itu sama seperti itu. Jadi lafat talqin kan seperti itu. Wahai Herman ila akhirih iku. Iki kalimat talqine iku kayak gini berarti. Wa amma lafzuhu berarti anapun utawi lafati talqin. Untuk lafat talqin itu bagaimana? Nah, Syekh Nasr itu berkata ketika sudah selesai menguburkan mayit maka hendaklah seseorang itu berdiri di bagian kepalanya mayit kemudian berkata ya fulanabna fulanin ya fulanubnu fulanin. Hei anak laki-laki, hei seorang laki-laki dari anaknya laki-laki yang lain utawa sapa lah Herman bin Mukidila utawa kaya ngono. Uzkur elinge sapa sira al ahda ing dalem ikilah waktu al ahda ing ikilah janji alladzi kharajta kang wis metu sapa sira alaihi ing atase ahdi minad dunya saking dunya. Uzkur elingo sapa sira fulan al ahda ing ikilah janji alladzi kharajta kang wis metu sapa sira alaihi hale tetanggenan ing atase al ahda minad dunya saking dunya. Syahadata alla ilaha ing sak temene persaksian sak temene ora ana pangeran illallahu angin Gusti Allah wahdahu hale dewene Gusti Allah la syarika kang ora ana tunde iku maujud lahu kedue Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah.
Wa anna sa'ata lan sak temene titi mangsa iku atiyatun kang tumeka la raiba kang ora ana keraguan iku maujud fiha ing dalem saah. Artinya maksudnya adalah waktu kematian itu adalah sesuatu yang pasti atau kiamat itu pasti akan datang seperti pastinya sebuah kematian yang saat ini engkau alami. Wa annallaha lan sak temene Gusti Allah iku yab'atsu bakal ngutus sinten Allah man ing wong fil kuburi kang ana ing dalam kuburan. Wa kul ngucapo sapa sira fulan raditu ridho sinten ingsun bilai kelawan Gusti Allah ridho mau robban ing hale dadi pangeran wabil islamilan kelawan agama Islam dinan ing dadi agama wabi Muhammadin lan kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan ing dadi nabi wabil Ka'bah lan kelawan Ka'bah kiblatan ing dadi kiblat wabil Qur'an lan kelawan Al-Qur'an imaman ing dadi imam wabil muslimina lan kelawan wong muslim ikhwanan ing dadi peseduluran Rabbi utawi pangeran ingsun iku Allahu Allah la ilaha kang ora ana pangeran iku illa huwa angin Gusti Allah wa huwa utawi Gusti Allah iku Rabbul Arsy pangerane ars al azimi kang hakung hadza utawi iki lafat talqin mau ya fulan iku tinggal diganti ya Herman bin Mukidi misal utawa ya Herman bin Hermin ngono baru mengucapkan uzkur al-ahda alladzi kharajta alaihi minad dunya syahadata alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ila akhirih. Jadi yang perlu diganti kalimatnya ketika membaca yang talqin itu mengucapkan siapa yang mati dan siapa ayahnya ya fulan bin fulan. Jadi Herman bin Hermin misal uzkur al-ahda itu namanya talqin. Dan talqin yang seperti ini wa hadza utawi iki lafat iku lafdzu Syekh Nasir al-Maqdisi yaitu lafat yang dikemukakan oleh Syekh Nasir al-Maqdisi. Jadi itu lafat talqin. Jadi talqin itu yo semudah itu sebenarnya. Untuk kalimat-kalimat yang lain kita tidak tahu itu kalimatnya dari mana. Cuman yang jelas isinya talqin itu kan ingin mendikte orang yang di dalam kubur. Orang yang di dalam kubur itu agar tahu dan bisa menjawab apa yang akan ditanyakan oleh mereka yang berada di alam kubur. Maksudnya itu oleh malaikat mungkar dan nakir. Di antaranya yaitu tentang persaksian, terus agama, utusan, Ka'bah, Al-Quran dan muslimin. Itu salah satu pertanyaannya. Itu kan cuman ingin mengingatkan di mana keterangan pembacaan talqin kalau sebelumnya hadis sebelumnya ini kan seharusnya pada saat naza toh. Jadi ketika naza wong ate mati iku waktune ditalqin asline. Ditalqin karo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah di hadis-hadis sebelumnya seperti itu. Nggak ada yang mengatakan talqin itu setelahnya pengkuburan mayit. Makanya ini masuk pada bab khusus pembacaan talqin setelahnya dikuburnya mayit. Ternyata ada dari para sahabat dan itu juga disunnahkan dari kalangan Syafi'i dan Syafi'iyah. Dari kalangan Imam Syafi'iyah itu mensunnahkan mentalqini setelah mengkuburkan mayit. Nah, kan gitu.
yang ada itu sebenarnya pada saat naza ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak dengan kalimat Allah, Allah pada saat naza. Itu yang ada. Hadisnya seperti itu. Hadis yang ada sebelumnya kan penjelasannya seperti itu. Sehingga di sini dimasukkan pada bab khusus tentang masalah talqin mayit. Talqin mayit setelah mayit itu dikubur. Ternyata para sahabat, golongan sahabat itu tetap mensunahkan mentalkin mayit setelah mayit itu ada di alam kubur. Dan ini senada dengan hadis sebelumnya, di mana orang yang berada di alam kubur melihat risaunya dia akan menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi pertanyaannya mungkar dan nakir. Jelas ya sampai di sini ya. Makanya di sini kan nggak ono hadisnya ini. Kan nggak ada kan nggak pakai hadis kan. Jelas ya. Karena talqin yang ada di dalam hadis-hadis itu adalah pentalkinan lafadz Allahu, dan itu dilakukan pada saat naza. Untuk kalimat-kalimat sebelumnya loh, hadis-hadis sebelumnya kan tidak ada yang menjelaskan setelahnya dikubur. Yang ada itu setelahnya dikubur cuman disuruh banyak membaca Al-Quran, menceritakan kisah para sahabat, ya kan? Terus menjelaskan tentang wasiat takwa, kan itu isinya. Yang kemarin loh, hadis-hadis yang kemarin kan seperti itu. Nah, jadi kemarin itu harusnya talqin itu selain mengantarkan mereka untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, harus ada kisah-kisah terkait dengan kematian orang soleh dan kematian menjelaskan tentang kebaikan yang mengajak orang kepada pendekatan diri kepada Allah. Harusnya talqin itu juga ada itu. Melihat hadis-hadis sebelum ini loh, di atasnya ini kan ada hadis-hadis terkait dengan itu. Sehingga melihat ini ada bab khusus bahwasanya talqinul mayyit ba'dad dafni, mentalqini mayit setelah dikubur itu menjadi sesuatu yang disunnahkan plus dicintai. Bahasanya itu istihbab. Istihbab itu mustahab, berarti sunnah sekaligus dicintai. Jelas? Oke. Lanjut ya. Lafadz yang seperti tadi, uzkur al-ahda alladzi kharajta ilahirihi, itu adalah lafadz yang dikemukakan oleh Syekh Nasir Al-Maqdisi. Syekh Nasir Al-Maqdisi. Nah, itu lafadznya seperti itu. Jadi Syekh Nasir Al-Maqdisi. Terus kemudian ini dijelaskan oleh Syekh Nasir Al-Maqdisi fi kitabihi, ing dalam kitab Syekh Nasir Al-Maqdisi At-Tadhib, nyatane kitab tahdzib. Lah kitab tahdzib ini tadi punya saya cari-cari kok ndak ada, nggak ketemu. Walafzul baqina utawi lafat kang keri binahwi kelawan sepadane lafate tahdzib, wa fi lafzi ba'dihim, ya kan, wa fi lafzi ba'dihim, lan iku tetep ing dalam lafate setengah para ulama nakoso ngurangi sapa ba'd anhu saking lafat. Nah, sebagian ada redaksi yang lain, ada yang dikurangi, ada yang ditambahi. Summa minhum moko nuli iku setengah saking ba'd man utawi wong yakulu kang ngucap sapa man ya Abdallahi ibna amatillah, itu ya Abdallahi ibna amatillah, Abdullah hamba Allah anake amatullah, gitu. Redaksi lain pakai nada seperti itu.
Jadi itu bisa diganti, itu redaksinya bisa diganti. Wa minhum mayyakulu wa minhum lan iku setengah saking ba'at man utawi ulama yaqulu kang ngucap sapa man ya Abdullah ibni ya Abdullah ibna Hawain kang dadi putra lanange Dewi Hawa. Wa minhum mayyaqul ya fulan bi ismihi ibni amatillah. Sebagian lagi ada yang mengatakan hai fulan dengan menyebutkan namanya yang menjadi putra laki-lakinya amatullah. Yang semuanya au ya fulan bin Hawa. Wa kulluhu bimaknan wa kullu utawi sak kabehane pengucapane ulama utawa ba'at iku bimaknan tetap kelawan nganggo makna siji yang intinya memiliki makna yang sama. Artinya ya sama, maknanya podo, maknanya podo. Mengucapkan ya Abdullah ibnil Hawa utawa ya Abdullah ibni Amatillah utawa ya fulan bin fulan itu sama. Cuman perbedaannya ada yang seperti itu. Itu berbicara tentang lafat talqin. Jadi talqin itu gak ngarang-ngarang, ono riwayate teko golongane para sahabat gitu loh. Makanya redaksinya hampir senada semua gitu loh. Nggak akan lepas dari kalimat-kalimat yang seperti ini. Kenapa? Karena memang ada kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Yang artinya itu adalah untuk praktek amal ibadah itu asal hukumnya itu adalah haram. Yang artinya kalau kita tidak memiliki dasar, itu tidak boleh kita melakukan ibadah. Berbeda dengan kalimat al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kalau muamalah, praktek sosial, itu boleh dulu. Nggak perlu kita nunggu ada dalilnya. Boleh apa tidak. Misal ketika ada di hutan, kita kelaparan, nggak ada yang mau dimakan. Kita ketemu dengan seekor hewan. Tapi kita nggak tahu ini halal apa haram. Ya sudah, makan aja dulu gitu loh. Ya sudah, makan aja dulu. Yang penting kita belum tahu, yang penting nanti kalau kita tahu ternyata hewan ini adalah masuk kategori hewan yang diharamkan, ya sudah, hindari sudah. Itu bedanya. Kalau ibadah tidak boleh, sebelum tahu dalilnya kita tidak boleh melaksanakan. Kalau selain ibadah itu boleh dulu. Baru setelah kita tahu dalilnya itu baru tidak boleh dilanjutkan. Itu bedanya antara ibadah dan muamalah. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan aslu fil asya al-ibahah, semuanya itu boleh sebelum kita menemukan dalil yang melarang. Ada juga sebaliknya, semua hal itu haram kecuali setelah kita menemukan dalil yang diperbolehkan lah. Biasalah ulama gitu itu biasa. Yang tidak boleh itu adalah kita melakukan sesuatu tanpa dasar, itu yang tidak boleh. Oke, lanjut. Wasuila lan den takoni sinten asy-syaikhu syekh al-imamu kang dadi imam Abu Amr bin Salah Abu Amr ibni Salahin rahimahullahu an hadzal talqin saking ikilah talqin. Faqala maka nulin jawab sinten Abu Amr bin Salah fi fatawihi ing dalam kitab fatawine Ibnu Salah. At-talqinu utawi talqin huwa alladzi yaiku perkara nakhtaruhu kang padha milih sapa kita ing alladzi nakmalu wa nakmalu lan kang agawe sapa kita bihi kelawan alladzi. Kemudian ketika ditanya Abu Umar bin Salah tentang masalah talqin, ternyata Abu Umar Ibnu Salah itu juga melakukan. Jadi memang bacaan talqin yang seperti ini itu juga dilakukan. Lah untuk yang tidak mau pada talqin mayit, ya mungkin karena berpegangan pada hadis-hadis yang soreh, hadis-hadis yang jelas bahwasanya talqin itu ya pada saat nazak itu tadi, mungkin seperti itu. Tapi para sahabat melaksanakan, pasti beliau itu juga berdasar. Salah satu dasarnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, melihat kondisi mayit. Talqin perlu wajib kalau melihat kondisi mayit yang sudah ada di alam kubur karena saking bingungnya.
Wa dzakarahu lan nutur ing talqin sapa jamaatun sak golongane ulama min ashabina saking ashab kita al khorasinin kang podo Khurasin itu hebat lah, artinya ilmunya itu Khurasan ya kan. Khurasan, ulama Khurasan itu daerah mana? Irak paling. Khurasan. Jadi dari Ashabus Syafi'i tapi dari golongan Khurasan. Qala jawab sintan jamaatun itu utawa ashab utawa ba'du. Waqat rawaina lan teman-teman ngriwayatna sapa kita fihi ing dalem talqin hadisan ing siji hadis min hadisi Abi Umamah kang saking hadisi Abi Umamah laisa bil qaimi isnaduhu, laisa kang ora ono apa bil qaimi laisa kang ora ono apa bil qaimi kelawan laisa kang ora ono apa hadis bil qaimi kelawan perkara kang nguatake kelawan perkara kang nguatake isnadahu ing sanate hadis, meskipun hadis ini dianggap tidak kuat. Walakin i'tadoda tetapine den kuatake bisyawahidin kelawan pira-pira syawahid. Artinya mungkin hadis ini itu tidak kuat, tapi melihat redaksi hadis-hadis yang lain sepertinya senada dan memiliki makna yang sama, itu dinamakan dengan syawahid. Wabi amali ahli Syami lan kelawan ningali amale penduduk Syam bihi kelawan talqin qodiman ing dalam waktu kang suwe atau di masa lalu, dan dengan berdasarkan apa yang dilakukan oleh penduduk Syam pada masa lalu. Qala dawu sinten musannif wa ammat talqinu tifli anapun utawi nalqini arek cilik ar-radii kang nyusu famalahu mustanidun bi ya'tamidu fama moko ora ono lahu kedue talqinu tifl apa mustanidun perkara kang den tetanggeni ya'tamidu yu'tamadu kang den kukuake Sementara untuk mentalqini anak kecil yang masih menyusuh itu belum ada dalil yang dijadikan pegangan. Jadi gitu ya, untuk mentalqini anak kecil yang masih menyusuh itu dalilnya belum bisa dijadikan pegangan. Wala narahu lan ora ningali sapa kita ing dalil utawa ing talqinu tifl. Wallahu tawi Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwih pirsa aibis sawabi. Qultu jawab sapa ingsun Imam Nawawi iki. As-sawabu utawi perkara kang bener. Anau sak temene kelakuan la yulaqqinu ora den talqini sapa as-saghiru arek cilik mutlakon kelawan mutlak. Sawaun kana padha uga ana sapa saghir iku radian kang nyusuh au akbaro utawa kang luwih akeh minhu saking radi malam yablug ing dalam selagine ora baligh sapa saghir wayasiru mukallafan wayasiru lan durung dadi dadi sapa lam yablu wa yasiru lan turung dadi sapa saghir iku mukallafan arek mukallaf, artinya sudah masuk pada kategorinya orang mukallaf. Wallahu tawi Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwih pirsa aibis sawabi. Artinya untuk mentalqini anak kecil, kata Imam Nawawi ini dengan komentarnya
itu tetap tidak disunnahkan atau tidak perlu ditalqini, baik itu yang masih menyusuh ataupun yang sudah tidak menyusuh cuman masih belum mukallaf. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Jelas sampai di sini? Jelas yo. Jadi lek arek cilik itu tidak perlu untuk ditalqini, baik itu yang masih menyusuh ataupun yang sudah tidak menyusuh, kalau masih belum masuk pada kategorinya mukallaf. Ada pertanyaan? Enggak ya, lanjut.